Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan li hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in ala arwah jami'il khalqi wal darubin wa sadaqatin ala kulli tawasul kullu sallallahu jami'a inatul arba'ati radhiyallahu anhu khususan Muhammad Sayyidina dari sehat jasmani rohani, jaga rezeki, dipercepat sedaya keberkahan kita, diberi ilmu ingkang berkah manfaat di dunia wal akhirah, diberi manah ingkang kepika sehingga saged ngraosaken makrifat khassa mahabbah khalisah, diberi saking fitnah dunia, fitnah barzakh, fitnah akhirat, diberi saking rugi dan saking kala saking syukur atas nikmat fadl barikah Allah. Dan mungkin hari kita sedaya bervokasi binaringan khusnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa bi sanatin muttasil ila hujjatil islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bimadadihi wa aada alina barakatihi amin. Qala radhiyallahu anhu al-faslu tsani, pasal yang kedua, fil adai wa syurutihi al-batinati wa syurutihi al-batinati wa dhahirati. Pasal yang kedua dari kitab Asrar Zakat, rahasia-rahasia seputar zakat. Pasal yang kedua menjelaskan tentang seputar cara cara mengeluarkan zakat, syarat-syarat yang harus dipenuhi orang yang mengeluarkan zakat, baik itu syarat yang bersifat batinah secara batin maupun syarat yang bersifat dhahirah. Oke. Jadi pasal ini mencakup dua syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengeluarkan zakat, baik itu syarat dhahirah secara lahir maupun syarat batinah secara batin. Ini sedurunge tak terusno pasal yang kedua, ini tak terusno pasal yang pertama. Kalau kemarin mungkin ada beberapa dari teman kita yang tidak ikut hadir. Oke. Jadi secara garis besar zakat itu dibagi menjadi dua. Ini kesimpulannya, kesimpulan kemarin. Zakat secara garis besar dibagi menjadi dua. Satu disebut dengan zakat badan, nomor dua disebut dengan zakat harta. Zakat badan, zakat harta. Zakat badan itu apa yang dimaksud? Adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat badan, kanggo resiki awak, karena zakat itu artinya pembersihan. Oke. Zakat fitrah wajib biro nek cara hitungane Mbah Turaihan rahimahullah 2 kilo itu cukup. Ya, 2 kilo itu cukup. 2 kilogram dari bahan makanan pokok. Nesbate wong Indonesia rata-rata bahan makanan pokok itu pun apa? Beras. Putih terutama makanan pokoknya beras. Nek cara hitungane Mbah Turaihan, Tuhan Kudus dan ulama ahli fikih dan ahli falak di kota Kudus. Jadi rujukannya para ulama, para masyayikh kita di kota Kudus adalah Mbah Turaihan di antaranya. Jadi pula sebagai putu murid, putu murid Mbah Turaihan, saya mengikuti istihadnya beliau. Beliau mengatakan, beliau beristihad zakat fitrah itu cukup 2 kilogram.
2 kilogram cukup. Misalnya 2,5 kilo dia kan kaya sing wis pelaku malah apik. Malah apik. Diluwahi malah saya. Lah 2 kilo niku aja dikurangi. Aja dikurangi. Itu zakat fitrah disebut dengan zakat badan. Kemudian zakat harta. Zakat harta dibagi menjadi 2. Satu disebut dengan zakat ain. Ain itu benda. Artinya yang harus dikeluarkan berupa benda, barangnya. Itu disebut zakat ain. Yang kedua disebut dengan zakat qimah. Qimah itu artinya nilainya. Jadi yang dikeluarkan nilainya bukan barangnya. Saya ulangi. Zakat yang kedua adalah zakat harta. Zakat harta dibagi menjadi 2. Satu zakat ain atau benda. 2 zakat qimah atau nilai. Zakat ain atau benda meliputi 1 zakat pertanian. Pertanian niku sing wajib ditokno niku nilainya adalah barangnya, maaf, ainnya atau bendanya, bukan nilainya. Itu zakat pertanian. Sampai duwe pari sing wis saniso. Kira wingane saniso wae. Apa sing nyatet iki? Kurang lebih berapa? 6 kintal ya. 6 kintal. Nah hitungan pas ini kan 558,514 2/7 ya. Nah, kilogram beras ini beras berapa? Jadi global kurang lebih 6 kintal lah ya. 6 kintal. Jadi kalau sampean panen pari ono 6 kintal, nek hitung beras niku wajib ngetokno zakat. Zakatnya disebut zakat pertanian. Sing ditokno apa kan? Ya barange. Ora kena dicuri duit. Iku disebut zakatnya zakat ain, zakat benda. Paham ya? Nomor pertama, nomor 1. Nomor 2 termasuk zakat ain adalah buah-buahan. Buah-buahan ini dimaksud apa? Buah kurma dan anggur. Di Indonesia apa? Makanya kita nggak usah bahas karena nggak ada. Jadi buah-buah yang wajib dizakati adalah buah kurma dan buah anggur. Selain itu tidak wajib dizakati atas nama zakat buah-buahan. Kemudian ternak itu termasuk bagian dari zakat ain. Ternak ini juga terbatas. Tidak semua hewan yang diternak wajib dizakati. Hanya 1 onta itu yang wajib dizakati. 2 sapi, 3 kerbau, yang terakhir adalah kambing. Terus apa itu dong sih wajib? Onto, kemudian apa? Sapi, kerbau, kemudian kambing. Itu zakat ternak. Yang dikeluarkan, ya ternak itu nggak boleh diganti dengan nilai atau di duit maupun zakat. Itu disebut dengan zakat ain, zakat harta yang berupa zakat ain. Kemudian zakat qimah tadi, zakat harta bagi 2, zakat ain benda, kemudian qimah nilai. Nilai itu artinya yang dikeluarkan di duit tidak berupa barang. Apa niku siji zakat nukut. Zakat nukut itu meliputi emas, perak, uang. Disebut dengan zakat nukut. Emas, perak, uang. Sing ditokno apa nilainya? Nilainya. Boten barangnya. Sampai duwe emas sing ukurane wonten pinten niki sampai 77,57 sekian gram emas murni. Jadi di gelombang mawon 77 mawon nggih. 77 gram emas murni. Nek sampean duwe emas wis jumlahe ana 77 gram emas murni, to wis ana sanesok wajib ditokno zakat. Kira zakate 2,5%. Itu disebut dengan zakat nukut. Sing ditokno apa barangnya apa diduitno. Zakat sing diduitno itu jenenge zakat qimah. Oke. Jadi sampean tulis dari jelasno iki. Zakat qimah itu nilai. Nukut. Oke. Kemudian termasuk bagian dari zakat qimah adalah
zakat nopo rikas. Ini Al-Ghazali menyebutkan dengan zakat rikas. Rikas itu pertambangan, termasuk harta karun, sampai yang duduk lemah, mau emas 1 kilo, nah, itu wajib di zakati. Nisabnya biro, kalau menurut Al-Ghazali tidak ada batas nisabnya. Sithik akeh wajib dipotong. Biro wajib dipotong. Humus 1/5. 1/5 dari yang saya temukan. Sampai mau emas 1 kilo, potong 1/5 dari 1 kilo. Oke. Kalau menurut Al-Ghazali tidak ada batas minimum atau tidak ada nisab di situ. Oke. Jadi spiro-piro butuh dipotong. Itu yang misalnya zakat itu termasuk zakat rikas. Harta karun tambah. Itu termasuk apa itu yang dikeluarkan adalah nilainya, bukan apa? Bukan barangnya. Nilainya. Jadi 1/5 itu dirupiahkan berapa? Nanti di tasarrufno kepada orang yang berhak menerima. Kemudian termasuk zakat qimah adalah zakat tijarah, zakat perdagangan. Ini perdagangan. Ini juga yang dikeluarkan bukan barangnya tapi nilainya. Kira batas nisab zakat tijarah sama seperti dengan zakat emas, perak atau uang, yaitu 77 sekian emas, 70 gram emas. Oke. Dan ini saya biro sampai hitung diri tanpa mau sing ahli emas. Oke. Dan itu kesimpulannya kajian kita minggu yang lalu tentang masalah seputar zakat. Dan ini semua sebetulnya sudah saya bahas dulu ketika kita membahas takrib babakan masalah seputar zakat. Jadi tetap saya baca dan mungkin sampai habis hari. Dan mungkin biar onosip belum melu, jadi bisa dicatat. Harapan kalau sampai nyatet mengomah kita konyong itu jawab. Oke. Nah di rumah kok bukan tua, lebih komentar betul kuping iwo baru kali wahing lari. Mau coba mas saya baru ngaji lakoni atas misopi zakat mas biro kalau lari. Biro mau biro 77 gram mas. Nah zakatnya zuru pertanyaan biro kurang lebih bawah. Biro 600 atau 6 kintal deh. Nah, 3 rotos kena 6 kintal. Jadi sampai ditakoni wong iso jawab. Aku kok salah kok nganu Mas. Panen kuirang-kuirangku zakat wajib ora. Weh, aku tahu promo Pak. Pilih Pak. Ono iso jawab. Wah, ono pirang kintal Pak? Ono 10 kintal. Wajib Pak. Oh, ya. Wajib. Jadi tono carane. Nah, ini zakat bertaninya tergantung sampai apa irigasi ini gunakan biaya apa boten. Kalau menggunakan irigasinya itu menggunakan biaya, maka yang wajib dikeluarkan adalah 5% dari hasil pertanian. 5% itu kalau ketika kalau irigasinya menggunakan biaya, kalau tanpa biaya 10%. Nah, sangat sejauh. Jadi mulane tak terang mau tambah-tambahan sampai yang cadet, saya teliti tujuan pulau nek ono sing takon sampai bisa kita. Nek aku lali sampai hilokno. Ngalingno, ya wajib manusia yang lali. Sekarang pasal yang kedua ini tidak jauh lebih penting dari pasal yang pertama. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengeluarkan zakat. Baik itu syarat yang bersifat lahir atau zahir maupun syarat yang bersifat batin. Jadi Al-Ghazali memulai dengan syarat yang harus dipenuhi orang yang mengeluarkan zakat secara zahir. Syarat zahir bisa dijelaskan. Karena wong dan dari itu sing zahir bisa, sing batin gini. Nah ini hebatnya kita ya. Jadi lengkap dari dijelaskan tentang hukum secara fikih, nanti secara batin makin dibahas. I'lam, ketahuilah annahu yajibu ala mu'addi zakati mura'atu khamsati umuri. Ketahuilah bahwa bagi orang yang mengeluarkan zakat wajib menjaga. Mura'ah itu menjaga 5 perkara. Artinya wajib memenuhi 5 perkara sebagai berikut. Lihat ya, ada 5 syarat secara zahir yang harus dipenuhi
oleh orang yang mengeluarkan zakat. Sambil tulis, ya kan aku urung wajib zakat atau kamu sapopo kok menawani besok dadi wong sugih. Nah, saya ingin mengurung pakai sugih nopo zakat, tapi ditulis wae nopo hati ya dadi wong sugih. Lah kenapa kudu ngerti ngono? Soale ansumane wong sing ora gelem ngetokno zakat itu berarti banget. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh nang Quran, wong sing ora gelem ngetokno zakat, padahal wis mampu ngetokno zakat, diancen Gusti Allah besok disetrika. Nggih, disetrika. Buane disetrika, gedhe disetrika, lampahe disetrika. Terus kita ngene wong sing ora gelem ngetokno zakat. Mulanya pelajari zakat itu lebih penting. Sopo ngerti apa yang tidak di wong sugih. Jadi wong Islam itu nek iso pikirane di wong sugih. Ya nek ra iso akhirate di sugih. Ra iso loro karo. Sugih dunya akhirat. Di dunya hasanah, wa bil akhirati hasanah. Tapi ojo sampai nopo niku ngejar dunya sampai lalek mau urusan akhirat. Itu sudah kena. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, wis lalekno ning sira kabeh at-takasur apa akeh-akehan dunya. Jadi kuwi golek dunya akeh-akehan income sampai wis lali karo nopo? Karo akhirat. Hatta zurtumul maqabir. Kowe elingmu besok sampai ziarahi, nek kowe besok eling narikan ning kowe ziarahi kuburan. Apa alias mati. Kowe mati lagi saja. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mulane wis dikene Gusti Allah aja sampai kowe dilalekno karo golek dunya sampai kowe lari akhirat. Dadi iku sing tidak nonton wong Islam sing duwe ilmu karo wong Islam sing gak duwe ilmu karo wong kafir sing ora duwe iman. Apa sing bedakno? Nek golek dunya ora sampai ngalahno akhirat. Lho mbekan iki. Mulane pelajari bab zakat niku ya penting. Wong sakniki napa sing perlu dipenuhi karo wong sing ngetokno zakat? Al-awwalu yang pertama an-niyatu niat. Niat. Jadi harus niat. Wa huwa ayyanuya biqalbihi zakatal fardhi. Yang dimaksudnya di sini adalah niat di dalam hati, niat mengeluarkan zakat yang sifatnya wajib. Nek cara Jawa ora kudu larang. Niat iku krenteke ati dibarengno karo penggawean. Nek cara krenteke ati cara Jawa sampeyan ngetokno zakat, ya Allah Gusti aku niat ngedalake zakat fardhu karena Allah taala. Nah itu cukup. Harus ada niatnya. Walaisa alaihi ta'yinul amwal. Bagi orang yang mengeluarkan zakat tidak diwajibkan mentakyin harta benda yang dikeluarkan. Mentakyin itu artinya menjelaskan secara detail tentang harta yang dikeluarkan. Artinya ngeten Mas. Jadi misalnya sampai duit Pak katakan tadi contoh sing gampang. Duit 100 juta. Ning rekening 100 juta disilih kanca. Sing disilih kanca wis setahun dadi balekno. Sing ning rekening juga setahun ijib ngumpul 100 juta. Berarti duit sampeyan piro? Jumlahe 200 juta. Setiap padahal setahun 100 juta niku berarti satu nisab. Satu nisab. 100 juta wajib ditokno 2,5% dengan berarti 2,500. Berarti kalau 200 5 juta. Berarti sampai di 200 juta itu wajib ditokno zakat 5 juta. Meskipun sing 1 juta itu disilah kotor belum balik, itu tetap wajib dizakati. Lah nalikane sampean ngenekno zakat 5 juta, lumaring wong sing berhak nerima zakat, iku ora kudu muni ngene. Misalnya katakanlah si Ahmad jenenge wong sing nerima zakat. Pak Ahmad, iki zakatku sing 2.500.000 kanggo duitku sing ning rekening, Pak. Sing 2.500.000 ne duit sing di gawa kancaku berbalik. Ora kudu ngono.
Nah, ini yang dimaksud walaisa alaihi ta'yinul amwal. Jadi tidak wajib mentakyin harta yang dikeluarkan. Maksudnya nggak begitu. Jadi cukup sekali Bang juga tidak mau terus selesai. Diniati atau zakat selesai. Fa'in kana lahu malun ghaibun. Ketika seseorang itu mempunyai harta yang gaib, artinya harta yang tidak ada di kekuasaannya, contohnya dipinjam sama teman. Itu termasuk harta yang gaib. Aku duit 100 juta. Yang disilih kocok itu jadi harta sing gaib. Lagi. Ketika ada orang yang mempunyai harta yang gaib, artinya contohnya sebesar dipinjam sama teman. Dulu tidak ada. Kemudian orang yang mempunyai duit tadi, maka kemudian dia berkata, hada an-mali al-ghaib. Ini berkata ketika dia menyerahkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Hada an-mali al-ghaib. In kana saliman, atau gitu. Wa illa fa huwa nafilatun. Jadi Pak Ahmad, katakanlah contohnya Ahmad ini orang yang menerima zakat. Pak Ahmad niki zakat kula 5 juta. 5 juta iki sing kan 1 juta iki berarti 2 juta 500. Pak Ahmad iki zakat kula 2 juta 500 kanggo zakat di arto kula sing disilih kanca durung dibalekno. Nek memang duit iki besok dibalekno, iki dadi zakat kula. Nek ora dadi sedekah sunah. Paham nggih? Jadi ana wong zakat modele ngoten misale ngomong. Katakanlah katakanlah untuk aku mau, aku di 100 juta disilah asfa misalnya, sampai setahun cuma dibalik dari itu kan aku tetap wajib ngetok zakat. Aku ngetok zakat 2 juta 500 tameh Ahmad. Pak Ahmad iki zakatku 2 juta 500. Nek pancen duitku sing disilah asfa iki besok dibalik iki dadi zakatku. Nah ternyata orang misalnya jadi sedekah sunahku. Lah niat sing model ngono oleh apa ora? Jadi dijawab oleh Al-Ghazali jaza, boleh. Niat seperti itu boleh. Boleh ya? Alasannya bali annahu laulam yusabbiq bihi. Fakadzalika yakunu anhu itlaqu. Ibda itlaqihi. Boleh karena tidak menjelaskan secara mendetail. Begitu juga secara mutlak, artinya tidak diambil yang minimal duitku iki sing 1 juta disilih kanca sing 1 juta ning bank. Wah, gak diambil ngono tetep sah. Oke. Kemudian waniyatul wali taqumu maqama niyatil majnuni was-sabi. Niatnya seorang wali artinya orang yang mengurusi orang yang gila atau anak kecil. Taqumu maqama niyati al-majnuni wasobi. Jadi niatnya seorang wali itu seperti halnya niatnya orang yang gila atau anak kecil. Itu maksudnya kan. Jadi wenganane kok dijelaskan Al-Ghazali syarat wajib ngetokno zakat niku ora kudu waras, ora kudu berakal. Wong edano nek dhek di dunya akeh wis ana sak nisab to sak haul wajib ngetokno zakat. Bocah cilik untuk warisan sangka pakane nek duwite warisan iku akeh wajib ngetokno zakat. Tambah wis ana sak taun. Lah, misale ana kasus ana wong sugih edan ijene keluarga sing edan iku mau diurusi karo keluarga iki. Nah, wong sing edan iku mau kan tetep wajib ngetokno zakat. Wong edan kok nyata gak iso. Lah iku cukup sing niat zakat iku mau wong sing ngurusi wong sing edan iku mau. Itu sebagai itu dimaksud waniyatul waliyi taqumu maqama niyatul majnun. Begitu juga anak kecil yang kaya raya yang wajib yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat itu cukup sing niati niku wong sing ngurusi bocah iku. Misalnya bocah cilik iku wong di bapak tiri ya cukup pane tiri sing lihat. Ya cukup bae dadi wong butuhan. Kowe butuh lihat nang iki punyan ora. Ora gitu. Waniyatu sultani taqumu maqama niyatil maliki al-mumtani 'an zakati walakin fi dhahiri hukmi dunya. Waniyatu sultani niatnya penguasa taqumu maqama niyatil maliki itu menempati tempatnya niatnya orang yang memiliki harta
al-mumtani'i yang enggan anis zakat mengeluarkan zakat. Dengan jadi niate penguasa niku iso dadi niate wong sing wajib ngetokno zakat ing diupah. Jadi ngeten kan. Nek cara hukum Islam, iki cara hukum Islam ya. Nek hukum Islam diterapno tenan iki kaya ngene. Jadi penguasa sing dicekel karo Islam niku duweni wewenang. Wewenang napa? Wewenang maksa jika hak sing wajib ditokno karo wong sugih sing ora gelem zakat. Jadi nek sampeyan delok sejarah zaman riyen, zaman-zaman khilafah riyen. Niku setiap khilafah yang dipegang oleh pemimpin Islam zaman dulu itu ada tim sing khusus memantau kekayaan agnia atau orang-orang kaya dari umat Islam. Ada timnya. Jadi kira-kira si A, si fulan ini misalnya pengusaha gede, tidak ada, atau mungkin dia punya peternakan besar, wajib ngetokno zakat. Ternyata ketika satu hal tidak mau mengeluarkan zakat, maka ada tim dari pemerintahan nyurvei, bariku pekso, jipuk, itu mau bagian yang wajib ditokno. Nah ini itu riyen kaya ngene. Jadi wong sugih Islam wajib ngetokno zakat. Orang belum ngetokno zakat dari pihak pemerintahan nyurvei bariku mengambil paksa zakat yang harus dikeluarkan. Diambil paksa. Lah misalnya dijipuk paksa ngoten niku misale sing niati niku mau dari pemerintahan niku pun cukup, pun sah. Jadi dimaksud wa niyatu sultan taqumu maqama niyatil malik al-mumtani anis zakat. Jadi dipaksa dijikuk hartane kemudian ditasarrufno dinahno wong sing berhak nerima zakat sing niati iku mau dari pihak pemerintahan, maka itu sudah sah. Dan dari pihak yang dipaksa mengeluarkan zakat tadi meskipun tidak niat itu sudah sah. Walakin fi dhahiri hukmi dunya, tapi saya iki mau masalah ning urusan dunya. Ani sing dimaksud yang saya maksud fiqat ilmu taladati anhu. Jadi maksudnya menurut hukum ning dunya, cara hukum ning dunya, kejadian seperti itu sudah cukup, artinya pihak yang wajib mengeluarkan zakat tadi tidak wajib mengeluarkan lagi. Tapi besok di akhirat amma fil akhirati fala. Tapi besok di akhirat tetap ono urusane. Ya, jadi dia dipaksa ngetokno zakat. Akhirnya cerita iku mau ditasarufno wong sing berhak nerima zakat. Niku kok cukup. Artinya pihak sing dipaksa ngetokno zakat mau ora wajib ngetokno. Cara hukum dunya. Tapi nek hukum akhirate tetap besok ono tuntutan seperti orang yang berdoa zakat. In amma bil akhirati fala. Bal tabqa dhimmatuhu masydulatan ila ayyastahni zakat. Jadi hukum itu mau tetap berlaku sampai di akhirat, sampai dia ngetokno zakat dengan kesadarannya sendiri, bukan ada paksaan. Mulane saka dawuh niki napa niku nek awake dhewe ngetokno zakat niku aja sampai ono kecampuran sifat-sifat sing bangsa keterpaksaan. Jadi nek ada unsur keterpaksaan maka dikhawatirkan nanti kalau di akhirat kita masih ada tuntutan dari Allah. Kuntune sing apa sing ikhlas. Jadi maksudnya. Jadi nek cara hukum lahiriae, hukum ning dunyane wong sing dipaksa ngetokno zakat iku wis ora wajib ngetokno ning akhirat besok ijono tuntutane. Karena apa? Karena ngetokno niku mau bukan dari hatinya sendiri. Wa idza wakala bi adai zakati wa nawaid tauqili, ketika orang yang mengeluarkan zakat itu mewakilkan mengeluarkan zakat wa nawaid tauqil, kemudian dia berniat ketika mentaukilkan. Contohnya ngaten. Aku duweni napa niku sawah pirang-pirang meh panen. Bariku tak pasarno karo Asma. Pak, ikanku njaluk tulung karo awakmu, sawahku kok hitungan pira? Bariku tokno zakate. Lah pas aku masrahno ngoten, itu jenenge taukil, aku niat ngetokno zakat ketika saya taukil sama Asma. Asma, tulung
aku sawahku sing pirang-pirang iku meh panen hitungan kok. Kok tok zakat iki aku ora usah juga. Ora usah kandhani. Pas aku ngomong ngono ana niat tok zakat, itu hukumnya sah. Bisa. Iki kejadian sing dijelaskan Al-Ghazali ini sama persis yang dipraktekno karo Al-Dadu Syekh Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Mbah Hasyim niku ceritane karena aku ora menangi kan. Mbah Hasyim niku ceritane juga. Sawai kurang pirang. Tiap kali meh panen niku masrahno salah satu kepercayaan beliau dikon ngitung hasil panennya piro. Nggih. Dari itu dikon total kon ngetokno zakate gak usah dibayar. Nah, jadi gak usah tidak aku iman. Itu gak sih masalah. Sah kan sah. Jadi keterangan dari kitab Ihya. Jadi niat ketika taukil itu sudah sah. Oke. Awakala al-wakil biniyah. Atau yang kedua seperti ini. Awakala al-wakil biniyah. Atau yang kedua mewakilkan orang yang diwakilkan tadi untuk niat. Kafar maka itu juga sah. Lianna tauqilahu biniyah niat. Karena taukilnya dengan niat itu termasuk juga niat. Dan ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi sampai gue sadar orang. Nah biasanya meh bulan Ramadan terakhir. Nah biasanya meh Idul Fitri itu biasanya kan masjid-masjid di kampung atau musola-musola di kampung untuk anak panitia penerimaan zakat. Hari ini ambil, tapi di kelas ini boten ambil. Itu taukil. Wakil muzakir. Lalu misalnya ada ini keterangan sahabat Imam Al-Ghazali. Awal kalau wakil biniyah, misalnya aku sing pihak sing masih mengenal zakat, kemudian contoh aslam ini panitia penerima zakat, wakil muzakir. Dan kemudian saya menyerahkan zakat kalau aslam. Pas terang zakat ini mau, ada niat apa-apa. Cuma tak pasrahno karo asfafa dulu iki zakatku kok niati. Akhirnya si asfaf pihak panitia karena sebagai wakil nanti kan ditasarufna ke orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang bisa kita lihat di kampung-kampung kan di masyarakat kita. Akhirnya kalau asfaf pas terangno diniati iki zakate oke. Niku sah. Jadi aku katakan zakat tak niati, tak wakil ma'aswa, tak wakil wong liya, tak kon niati. Iku sah. Mulane, jadi kira mulane sampai ada dengan mulane jadi wakil muzakir itu kudune pinter. Jadi saya ulang lagi, jadi wakil muzakir itu kudune pinter. Paham oke, paham keterangan itu. Soalnya nopo niat zakat itu termasuk bagian dari syarat sah zakat. Menurut madzhab Syafi'i. Mulane kanggo panitia penerimaan zakat atau wakil muzakir. Misale ana sing nyerahno zakat iku durung diniati. Engko sing pihak saka panitia kudu nakoni. Pak, niki zakate sinten? Zakate kula Mas. Kanggo sampeyan duwe ambak napa kalih keluarga. Sampeyan catet sebagai panitia. Buat menawane apa? Wong sing ngetokno zakat itu durung ngerti niate zakat. Wong sekedar ngemehno tok. Nanti pihak panitia kudu niati. Iku sah. Nggih. Wong dadi panitia niku kudu sing hati-hati ya, buat aja bergubak-gubuk. Wah, ana sing kelirune ambil zakat barang iki salah mulai. Oh ini masjid ini sebagai ambil zakat, salah anggota seperti ibu wakil muzakir. Dan ini tapi kalau diri jujur dulu bisa nerapno kan angel karena boleh orang sing paham fikih tenangan itu yo jarang loko. Nggih, jarang terus loko. Mulane kadang kula nderekno ya kanggo ngeringanno napa niku hukum sing kanggo wong awam. Akhire kula ki nderekno sing pendapat sing rada ringan. Niat zakat niku ki ana sing ngarani bukan termasuk syarat sahnya zakat. Ono. Artinya meskipun tidak diniati itu sudah sah. Cuma nek pengen ngati-ngati, dari pendapat ulama Syafi'iyah, dari pendapat Imam Al-Ghazali, niku nek sampeyan dedadah dadi panitia penerima zakat. Iki sedok as wala Ramadan kok kan.
Karena saya yakin masyarakat semua kiai mesti ono ora paham. Ora paham niat ngetokno zakat. Sambil ngilame ludok. Ngetokno zakat itu sambil ngilame ludok. Piro yo iki mau yo, 2,5 kilo yo sampe ngono. Kalau niat itu. Dan iki kudune sing iso nyelametno sinten? Wong sing nerima zakat ning masjid-masjid iki lho kan. Sing jarene amil, tapi itu salah ya, betul amil. Wakil dari muzakir, orang yang mengeluarkan zakat. Sebagai wakil tadi harus niat. Dan itu sah menurut Imam Al-Ghazali. Jadi sampai tak catat. Ini misalnya zakat fitrah, ini kaki sini Pak, kaki pulau, kaki bojo kulo, anak-anak kulo, jumlah sekian kilo. Catat. Lepas kamu diniati. Jadi niat zakat sama si bulan, bulan ini. Sah itu. Jadi tugasnya kita, tugasnya panitia. Mungkin awal sampai dari panitia penerima zakat. Terus itu sampai dari itu yang pertama nih, syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengeluarkan zakat adalah niat. Ya, boleh. Nomor loro asani al-bidaru aqibal hauli. Al-bidaru sesegera cepat-cepat aqibal hauli ketika sudah jatuh haul. Artinya ketika sudah satu haul, 1 tahun, cepat-cepat ditokno zakate, ojo ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena menurut mazhab Syafi'i, zakat itu tidak boleh ditunda-tunda. Mengeluarkan zakat itu tidak boleh ditunda-tunda. Wajib fauri. Fauri itu harus sesegera mungkin dikeluarkan ketika sudah 1 nisab dan sudah 1 haul. Tapi ada juga ulama lain yang mengatakan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat itu sifatnya bukan fauri, tapi tarohi. Tarohi itu artinya boleh ditunda-tunda. Seperti halnya haji. Haji itu, ini haji ittifaq. Semua ulama mengatakan bahwa kewajiban haji itu boleh tarohi, boleh ditunda-tunda. Cuma resikonya ditunda-tunda. Misalnya gitu, sampai wajib haji tahun ini, di tahun ini, yang iso mangkat misalnya. Dari itu ditunda-tunda. Atau mungkin ngeten. Ini kuotanya kan di angel ya. Di Indonesia ini haji itu nunggu orang langsung mangkat. Tapi sampai mampu, duit iso kelar mangkat haji. Enggak daftar-daftar misalnya. Sampai akhirnya sampai mati. Jadi ancamannya apa? Jadi kanjeng Nabi wis kowe mati nilai agama Yahudi apa Majus. Ancamannya ngeri kan. Artinya nopo? Artinya wong sing wis wajib pindah haji kok ora daftar-daftar kedaru mati iku besok iso kena hukum dosa. Meskipun ngendi berangkat haji boleh. Termasuk zakat. Cara madzhab liya kan. Cara madzhab liya zakat itu oleh ditunda-tunda. Tapi cara madzhab kita, madzhab Syafi'i tidak boleh, wajib sesegera mungkin harus dikeluarkan. Jadi, makanya di sini Al-Ghazali mengatakan al-bidaru aqibal hauli. Jadi cepat-cepat menetapkan zakat ketika sudah jatuh haul. Wa fi zakatil fitri la yu'akhiruha an yaumil fitri. Jadi ketika zakat fitri tidak boleh diakhirkan sampai melewati tanggal 1 Syawal atau hari fitri. Artinya ngetokno zakat fitrah niku ora kena sampai undur sama tanggal 1 Syawal. Tanggal 2 lagi ngetokno zakat fitrah itu hukumnya haram. Haram. Lalu batas ngetokno zakat fitrah niku kapan? Wayat khulu waktu wujubiha bihuru bisyamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Jadi batas diwajibkannya mengeluarkan zakat fitri itu dimulai dari huru bisyamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Dari terbenamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan, alias malam Idul Fitri. Dari kewajiban ngetokno zakat fitri itu dimulai dari malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Nah, tapi kan kok biasanya sing kelaku wong ngetokno zakat fitrah niku kok sore ini
atau awane kadang esuke tanggal terakhir bulan Ramadan itu sah kok. Padahal wajib itu dimulai malam nih, malam Idul Fitri. Dan ini dijawab karo Al-Ghazali. Wa waqtu ta'jiliha syahrul Ramadan kullu. Jadi mentakjil zakat fitrah dan zakat yang lainnya itu ini khusus zakat fitrah. Mentakjil zakat fitrah itu diperbolehkan dan dimulai dari mulai tanggal 1 Ramadan. Takjil itu menegakkan. Jadi sampai ngetokno zakat fitrah tanggal 1 Ramadan itu sah. Ngetokno zakat fitrah tanggal 15 Ramadan itu sah. Ngetokno zakat fitrah tanggal terakhir Ramadan itu sah. Itu disebut takjil. Karena mau ngetokno zakat sebelumnya batas wajib ngetokno zakat. Karena batas dimulai wajib ngetokno zakat fitrah itu dimulai malam Idul Fitri. Kami khusus zakat fitrah. Zakat fitrah itu khusus zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib kapan dimulai itu. Jadi batas mulai diwajibkannya zakat fitrah itu dimulai ketika guru bisyamsi min akhir yaumin min Ramadan. Jadi malam Idul Fitri lah katakanlah ini malam Idul Fitri itu lagi wajib lagi diwajibkan ngetokno zakat fitrah. Lalu ngetokno sedurunge iku disebut takjil. Nggih, takjil. Lah hukum takjil iki nek cara mazhab Syafi'i hukume kena oleh. Tapi nek cara mazhab Malik ora kena. Kecuali takjil itu cuma sedina atau 2 dina. Mulane sampeyan delok ning kampung-kampung takjil zakat fitrah niku rata-rata niku paling takjil sedina sebelum Idul Fitri. Atau kadang 2 hari sebelum Idul Fitri, malah jarang. Aku ora tau ora sing 2 dina sebelum Idul Fitri. Kecuali pas lagi bingung, saya ini bodoh atau ora. Akhirnya sudah nonton zakat, ternyata belum bodoh. Berarti kan 2 hari sebelum Idul Fitri sudah takjil. Nah, itu nek cara mazhab kita takjil zakat, terutama zakat fitri itu hukumnya boleh. Boleh nek cara mazhab Maliki ora oleh. Kecuali takjilin Agustino Doromino. Jadi pas sing wis kelaku ning kampung-kampung atau zakat hari terakhir di bulan Ramadan itu termasuk takjil. Takjil cara Syafi'iyah boleh, cara Malikiyah juga boleh. Cuma resikonya ngeten kan? Resikonya wong sing zakat atau zakat secara takjil. Nek sing ngombo zakat iku mau dilalak sedurunge maghribe malam Idul Fitri kok mati. Nah, saya ulangi, ini resikonya wong sing takjil zakat fitri. Sampai ngetokno zakat fitrah ning dino Ramadan sing terakhir awan misalnya. Awan dino terakhir saka Ramadan. Ndok mehno fakir miskin. Wis ditompo. Jebule sing gawe zakat iku mau sore ne mati. Nah, sore ne mati. Berarti sampai niku mau termasuk dulu ngetokno zakat. Alias berarti sedekah sunnah. Wajib utama zakat. Itu resikonya. Resikonya apa? Nah, wis misalnya mati ini begini kan. Nah, begini betul apa-apa. Jadi sampai ngetokno zakat ning hari terakhir bulan Ramadan, bariku sing nduk WI malam Idul Fitri kira-kira jam 09.00 bengi mati. Niku wis cukup sampean ora wajib ngetokno zakat. Lah bedane opo sebab mati ini wis kuring malam Idul Fitri. Nah, sing pertama mau mati wis sedurunge malam Idul Fitri. Iku sing beda. Niku kalih wakil lho ndak? Napa? Jagate. Nggih. Kalih panitia niku. Nggih. Nek kalih takjile kalih panitia zakat niku apa? Nek zakat pas takjil niku niate. Ini ku nek misale panitiane meninggal dipilih minggu. Panitia. Oke. Panitia sih mati. Oke. Ya dulu di tampakno rek sing berhak. Iku mulai siji. Oh, misalnya ono pada apa jenenge wakil muzaki di sisi do tak pasrahno. Ya misale Ani pengen zakat di pasrahno dana. Kalau dia misalnya. Benar mati. Awan-awan pasrahno
Mas Dana ini aku zakat fitrah nah mau pakai miskin ya ternyata sore nih Dana mati kan gitu loh. Nah berarti kan belum disampaikan orang pakai miskin dulu kan ya dulu kan berarti wajib kata apa nih masih kata apa nih tapi sing bertanggung jawab sih ya sing wakil tanggung jawab wakil. Jadi ulang dari wakil muzakir itu berat kan? Berat. Sebenarnya tak mau jadi wakil muzakir itu justru pintar. Karena itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi kalau sampai sebagai muzakir orang yang mengeluarkan zakat terus makil noring wong, masrah noring wong. Oh ternyata disalahgunakan. Iku sing bertanggung jawab sapa? Wong sing do wakil, wong sing pasrah. Contoh misalnya sampai contoh mau jadi 100 juta, kan masih metokno 2.500.000. Bariku domen panitia, bariku di 2.500.000 orang tidak memakai miskin, malah di mayoran, itu wedus, bariku bikin mayoran. Sampai besok orang kena hukum dosa, ini sih kena dosa, sampai pasrah itu mau, wakil itu mau, baik, wakil itu mau. Makanya jadi wakil muzakir itu berat. Ini kadang itu wong awam itu sembrono kan. Jadi biasanya panitia main sing paling akeh. Berat. Coba sampean delok ning kampung aku. Ya. Jadi panitia sing paling akeh. Nah, nek ngomane iku mau atas nama napa niku fakir miskin silakan. Kadang panitia itu di kota-kota besar panitia itu sudah. Malah nek bagian. Yuk, buatan kayak gitu. Panitia ini misalnya ada ternyata masalah bagian itu asal apa? Panitia ini. Ya, panitia itu mau atas nama fakir miskin, ya oleh apa? Yang tidak boleh menerima itu atas nama amil, karena wakil-wakil di kampung-kampung itu bukan amil, itu namanya wakil muzakir. Ya. Jadi dia nomor zakat oleh atas nama fakir miskin, mana dia fakir miskin atau gori mungkin gori bangku pakai utang oleh itu zakat seperlunya sebatas utangnya orang kenal luas soal utang atas nama apa atas nama gori oleh contohnya nggak nih aku jadi wakil muzakir ya bariku nompo tampungan zakat soal kampung aku diutang sini, aku kredit utang mobil 1 juta, jadi pun nomornya zakat pirang-pirang, nah itu gue masih tidak ikut lah, aku masih 5 juta, apa atas nama apa? Atas nama goreng, saya ini goreng orang yang kredit utang, bukan atas nama amil ya, tapi atas nama amil itu nggak boleh karena tidak bisa, amil itu harus diangkat resmi dari pemerintahan, jadi ngetenor dewi amil itu nggak bisa. Ya, amil itu harus syaratnya harus dapat SK dari pemerintah langsung resmi. Ya. Jadi kalau kita bikin sendiri di kampung-kampung itu ya, di musola di masjid itu tidak boleh atas nama amil, tapi itu istilahnya adalah wakil muzakir. Jadi kembali ke zakat fitrah tadi. Jadi batas diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu dimulai dari hulu bisyamsi. Yaum al-lailatul aid. Jadi malam sholat Idul Fitri itu nembe diwajibkan untuk zakat fitrah. Lalu apik iki afdolnya untuk zakat itu sebelum sholat Idul Fitri. Itu afdolnya. Nah, untuk sak badane sholat Idul Fitri hukumnya makruh. Misalkan tulis ya. Jadi ono batas wajib untuk zakat itu dimulai malam Idul Fitri. Itu batas wajib. Afdolnya ngetokno zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Jadi pada subuh. Dan subuh sampai dulu ngetokno zakat fitrah nih pakai mesin. Itu afdolnya subuh. Makruh ngetokno sholat Id. Sholat Id lagi ngetokno zakat fitrahmu. Oleh, tapi hukumnya makruh. Sing haram ngetokno tanggal 2 Syawal. Nah, tanggal 2 Syawal lagi ngetokno zakat fitrah. Iki apa mas zakat fitrahku ibah rame.
haram. Oke. Nah itu sampai dari satu nama ya. Kemarin alhamdulillah nih kampung-kampung biasanya wis jalan sing paling ora apa itu jenis untuk kesunatan lah ya salah dua. Kadang nih kalau sing kita mau pergi, kadang kalau sing esok sama. Tapi sing pas sunat boleh jarang, kecuali di mana dewi. Misalnya di pasar panitia itu takjil itu mau hari terakhir dari bulan Ramadan. Itu sing khawatir nih pas yang paling mau mati sebelumnya maghrib ini jadi nopi. Bon, jadi ngeten, jadi kembali ke tadi jadi uang atau zakat itu wajib fauri, tidak boleh ditunda-tunda. Nah wes, saat ini misalnya wes wajib mengenal zakat kok ditunda-tunda, padahal dia mampu, hukumnya apa? Jadi Dawi Al-Ghazali. Wa man akhara zakata malihi ma'atamakuni aso. Barang siapa yang mengakhirkan mengeluarkan zakat harta bendanya padahal dia tamakun, padahal dia mampu aso, maka dia bermaksiat. Dia orang malangan apa-apa masih mengenal zakat ditunda-tunda, padahal dia mampu mengeluarkan zakat aso, dia termasuk orang yang bermaksiat. Karena zakat itu tidak boleh ditunda-tunda. Wa atu haqqahu yauma hasad. Walam yaskut anhu bitalafi malihi. Bahkan yang mereka tidak wono walam yaskut anhu bitalafi malihi. Jadi andai saja dia ngendi-ngendi ngetok zakat. Bariku katakanlah ngeten, bulan ini dia wajib mengeluarkan zakat. Bariku mboten ditokno. Ini bulan apa nih? Arab ya. April, Mei, Juni. Katakanlah hari ini bulan Maret saya punya duit 100 juta. Wes 1 tahun. Jadi wajib untuk nonjil 2.500.000. Dan itu tak duit dalam sesuatu ayat atau masyarakat. Jadi April, Mei, Juni. Dan itu tekan Juni 100 juta ku ini ternyata tak dibutuh, tak tukok tanah saya juta. Jadi karena saya juta. Aku juga. Dan itu Dewi Al-Ghazali walam yaskut anhu bitalafi malihi. Jadi tetap wajib mengenal zakat meskipun hartanya sudah hilang, artinya sudah tidak memenuhi satu nisab. Oke. Termasuk malih wa tamakkunuhu bi musadafatil mustahik. Termasuknya tenalih. Jadi aku mau duit 100 juta. Bariku duitku ini mau dijual karo wong sing berhak nerima zakat. Nah, akhirnya berkurang sama sak nisab. Itu pun wajib ngetokno zakat kan lho. Karena apa? Goro-goro ngendi-ngendi ngono. Jadi ngendi-ngendi mau ora ana bedane antara buku ijo utawa sama. Pokoke wis ngendi-ngendi wajib ngetokno. Nah, gitu. Lalu saat ini misalnya di akhir no zakatnya karena goro-goro orang sing wajib, orang wong sing berhak nerima. Coba misalnya di daerahmu suke kabeh orang kiri, boleh opok kiri miskin kangelan, boleh opok kiri itu kan gak ama. Misalnya nih, tapi kita ya gak ama ya, ama sih. Rata-rata jadi utang ya. Tapi misalnya andai saja. Wa in akharaha, ketika seseorang itu mengakhirkan zakat, dianggap mustahik karena tidak ada orang yang berhak menerima zakat, fatalifa maluhu, sampai akhirnya harta bendanya itu hilang semua, atau mungkin sebagian kurang dari satu nisab. Sakat bagi zakat atau anhu, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini andai saja, tapi kita ya orang mungkin lagi, saat kampung orang mungkin kita mungkin wajib. Orang bukan kalau sudah diutang, misalnya. Tapi bisa jadi lagi, kalau saat ini betul mungkin. Tapi bisa jadi, wondelalah, sak kampung suke kafe orang masuk utang kafe. Oh, boleh omongnya kangelan. Nah itu akhirnya kan tadi semua zakat kan sopo gitu, boleh omong sih berhak itu mau zakat apa gitu. Akhirnya sampai duitnya kalau maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Zakat dari zakat itu wajib. Watakjilu zakat jaizun. Mentakjil zakat itu hukumnya boleh. Bisyarti ayyaku ada kamalin nisab wa niqatil hauli. Tapi dengan syarat satu harus sudah memenuhi nisab. Nomor dua in iqatil hauli. Nisab tadi ketika jatuh haul itu masih ada satu nisab. Pasti kan terlalu.
Jadi ini rada angel ini, rada angel. Jadi menurut mazhab Syafi'i takjil zakat itu hukumnya oleh. Takjil zakat hukumnya oleh. Syaratnya loro. Siji kudune wis ana sak nisab. Utawa nomor loro ora ana sak nisab, ning kok kira-kira nek setahun iku ana sak nisab. Nah, dawuh niki sing dinggo pegangan ulama-ulama saiki sing ngarani zakat profesi itu hukumnya wajib. Nah, PNS wajib zakat, dipotong gaji setiap bulan. Nah, ini dewan ini termasuk. Jadi letak zakat padahal belum ada satu haul, Tapi kira-kira kalau nanti jumlah setahun, itu ada satu nisab, itu oleh dikaji. Seorang mata jadi, bicara mata mana tidak boleh. Bahkan yang beri di dalam nawaya juzu takjil zakat di haula ini. Jadi boleh saja kita mentakjil zakat 2 tahun yang akan datang. Mentakjil zakat 2 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun ngarep zakat itu saiki sak tok. Oleh seorang bisa dia. Tapi dengan syarat tadi sudah satu nisab ketika jatuh haul itu memang sudah ada satu nisab. Nah, misalnya pemasukan itu iso di eleng-eleng apa iso di iteni kan iso kadang gitu. Contohnya misalnya kalau Pak Hasan sakit sih, gajiannya tetap terus lah iso muka lah iso kurang. Bulan misalnya 5 juta terus sakit. Jadi kan iso bayang mas tambah terus ini, orang tahun terus ini. Nah ini kan iso. Nah gitu apa itu sini pedagang sakit. Mulanya cara Al-Ghazali orang oleh takjil zakat berkembang. Soalnya apa? Dunia itu berkembang. Mulanya kalau pulau pribadi mengenai masalah ini, pulau pribadi, ambil mau dari pulau orang. Pulau lebih cocok pada prima maling. Karena apa? Realitanya, duit itu ikut mau berkembang. Berkembang. Jadi apa intinya cara mazhab Syafi'i itu betul-betul nomor yang tajil. Jadi syaratnya tadi 2 harus sudah ada satu nisab ketika sudah sampai satu hal tadi. Jadi kan sampai yang mengerti dan dokter kaget misalnya zakat profesi, zakat PNS itu kira-kira gitu. Pokoknya PNS dari zakat dipotong gaji per bulan. Wa man ma'ajjala Famantal miskinu qablal haul. Ketika orang itu mentakjil zakatnya, kemudian orang yang menerima zakat si miskin itu kemudian mati nih sebelum jatuh haul. Awil tadda atau orang miskin yang menerima zakat itu murtad, wal iyadzubillah. Ausara ghaniyan atau tiba-tiba si miskin tadi tiba-tiba menjadi orang kaya. Karena sebab apa? Untuk warisan misalnya. Bighairi ma ajjala ilaihi, dia menjadi kaya bukan karena mendapat zakat yang diberikan orang yang agniya tadi. Al-talifa atau hilang maliki harta orang yang memiliki zakat. Al-mata atau mati orang yang berkewajiban zakat. Fal madfu'u laisa bizakati. Ya, jadi harta yang dipasrahkan, harta yang diberikan kepada orang miskin tadi tidak termasuk zakat. Artinya termasuk zakat, termasuk sedekah sunnah. Misalnya ono wong takjil zakat, keterangannya padha kaya mau. Bariku dimehno wong miskin sing nerima zakat. Ini takjil berarti kan nerima zakat sedurunge haul. Sedurunge haul. Bariku kurang sebulan jatuh 1 tahun 1 haul. Bariku sing diparingi iku mau mati. Nah niku jadi duit sing pindah wong miskin sing iku mau mati iku ora dadi zakat tapi dadi sedekah sunnah. Nggih kan? Tahun. Sedurunge setahun. Ikut dal hauli. Contohnya mau lah aku duit mau 100 juta. Kan wajib ngetokno pinten? 2.500. Tapi aku sedurunge haul. Aku sebayang kan duitku 1 juta ning bank iki ketoke sampai setahun iki jajak. Bariku belum jatuh 1 haul, aku wis takjil zakat. Atau notit 2.500.
tak meh awakmu sebagai orang miskin misalnya. Bari kurang sebulan jatuh haul, awakmu mati. Setak meh nomor juga mengatur kurang sudah bisa. Jadi ini sedekah sunnah. Artinya saya wajib keluarkan lagi. Jadi ini 5 juta. Jadi 1 juta atau 5 juta. Sing saja ini 2 juta 500. Dan itu resikonya tajam. Atau contohnya yang alur takda, waliyahudillah, wong sing gawe wong miskin mau, asalnya wong Islam. Baru kurang sebulan, satu hal, wong juga murtad. Itu ya, jadi sedekah sunnah. Nyedekai wong murtad. Nyedekai wong murtad. Ini wajib zakat. Ausara yang diberi lima ajala ilahi, atau orang yang kamu kasih, orang miskin tadi tiba-tiba menjadi orang kaya. Soalnya untuk warisan misalnya. Tujuhnya sih gak wajib mau asalnya miskin dari itu panik sedikit mati itu warisan pirang-pirang jadi wong sugih. Nah itu mau otomatis dari sedekah sunnah wajib untuk no. Nah au talifa malul malik masuk malik kue kemehno zakat itu mau ternyata sampai 1 tahun dunia kue itu mau ternyata ludes entah kabeh atau berkurang dari satu nifsa. Itu juga termasuk menjadi sedekah sunnah. Au mata atau yang memberikan. Nah, misalnya aku takjil zakat, baru pulang sebulan dalam 1 tahun aku juga mati. Nah, itu semua tidak termasuk kategori zakat. Artinya termasuk kategori sedekah sunnah. Fal madfu'u laisa bi zakatin. Lalu misalnya saudara ngono pihak wong sing menoh zakat, iku misalnya jaluk narik nah oleh ora. Nah, gitu. Misalnya mau aku ngetokno zakat tajil. Tamehno anik. Kurang sebulan jebule anik tiba-tiba untuk warisan. Jadi bulan-bulan dadi wong sugih. Berarti kan otomatis ditamehno mau sing awal zakat dari sedekah sunnah. Tak tariknya oleh ora. Jadi dibahas itu. Ya Ghazali wasjid ja'u ghairu mungkin. Mengambil menarik lagi tadi itu tidak mungkin. Artinya tidak boleh. Tapi ada pengucapan illa idza qayyada adab ambil istirja. Kecuali kalau ada qayyid. Qayyidnya ngene iki zakatku ya zakat takjil. Tapi kalau syaratnya nek kowe ujug-ujug kowe termasuk wong sing ora nerima zakat, kita tak tarik. Ada kesepakatan ngoten. Ada kesepakatan. Iki zakat tuh 2.500.000 zakat takjil. Takjil iki. Tapi syaratnya, kau nek misalnya sedurunge jatuh haul, kok kowe ujug-ujuge dadi wong sing ora menerima orang berhak menerima zakat, berarti kan otomatis dari sedekah sunnah. Kau tak tarik nih. Jadi itu si Anik terima. Yo siap kan. Ternyata temenan kurang 1 bulan jatuh haul. Ternyata Anik ujug-ujug dari wong sugih karena mendapat warisan. Akhirnya aku mau orang main di pulau minta mangatus memang nih. Oh itu oleh nih karena ada apa kesepakatan. Makanya di sini dianjurkan dari Al-Ghazali faliyakun al-mu'ajjilu muraqiban akhirat amri wa salamatal aqiqah. Mulane wong sing nakjil zakat iku delok akhire. Akhire kok pira-pira. Makanya harus waspada. Artinya hati-hati wong nakjil zakat niku ora resipone kaya ngono. Nggih, iki sedikit kabeh syarat sing loro menika napa al-bidaru atibal qauli. Jadi cepet-cepet ketokno zakat. Wis besok tak terus mana iki terangane cetuk syarat sing nomor 3 Allah yukhrij badalan bi ibadil qimah. Jadi seorang muzaki itu tidak boleh mengeluarkan zakat nomor misalnya zakat air ditokno qimah nilai ataupun sebaliknya zakat qimah ditokno air. Ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tak tambahin ngaji para ibu saniasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa hafizahu wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi madadihi fid dharain. Ada susah wal isuna pelajaran yang nomor 28.
Hadisul jahri bil qiraati laila. Hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya membaca Al-Quran, maksudnya membaca keras Al-Quran di waktu malam. Oleh orang mau Quran bengi-bengi sing puasa. Wa yadullu ala istihbabil jahri. Termasuk dawuh-dawuh sing nuduhno kesunatane maca banter, maca Quran, maca banter ning wayah bengi ing antarane maruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a jama'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika mendengarkan sekelompok golongan min ashabi dari sahabat-sahabatnya yajharuna fi sholatil laili. Mereka membaca Al-Quran di waktu malam, ketika sholat malam membaca dengan keras. Jadi pernah para sahabat itu nanti sholat qiyamul lail, sholat malam maca Quran ibu antar. Kanjeng Nabi pirsa mira kanjeng Nabi. Masa wa badzalika, dan waktu itu kanjeng Nabi membenarkan. Artinya Nabi tidak melarang. Berarti nopo oleh. Yang ngoten kanjeng Nabi boten larang berarti oleh. Berarti sholat tahajud. Sampai sholat tahajud karena sampai termasuk wong sing hafal Quran misalnya. Ana hafal Quran itu biasanya sholat tahajud itu kami tulis Quran. Macane buat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macane nopo? Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Buat terus kaya sholat berjamaah atau sholat sendirian gitu. Oleh. Oleh. Ini kanjeng Nabi boten larang pas ngerti para sahabat itu dikai kados ngoten. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi salasatin min ashabihi radhiyallahu anhum. Muhtari fil ahwali. Kanjeng Nabi niku nate lewat kepetuk karo sahabat telu. Lah kan sahabat telu iki mau duwe iki kebiasaan beda-beda. Fa marra ala Abi Bakr radhiyallahu anhu wa huwa yuqabid. Kanjeng Nabi ngertos sahabat Abu Bakar niku maca Quran ning wayah bengi macane lirih-lirih. Kanjeng Nabi besok. Fasa'alahu andalika. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kowe kok maca Quran lirih-lirih ngoten? Faqala Abu Bakar menjawab, innalladzi ana unajihi wa yasma'uni. Kanjeng Nabi, aku ini sedang bermunajat kepada Allah, Tuhan yang mana Allah itu bisa mendengarku meskipun aku dengan suara yang lirih. Jadi tidak perlu aku kembar-kembar. Kanjeng Nabi, kula ini bermunajat ning Gusti Allah sing saged mireng suara sing lirih. Bahkan Gusti Allah itu saged mireng rentenge ati manusia. Nah, mulane kula boten butuh maca kata Jawa ini kok bisa tahu bakal kula iki nembe munasat kare Allah dan sing saged nirngati kula wae kula sendiri. Kemudian Rasulullah kemudian kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, wa marra ala Umar radhiyallahu anhu wa huwa yashhadu. Nah, ternyata Sayyidina Umar kepanggil kali Kanjeng Nabi salat bengi. Sayyidina Umar macane kuat. Itu karo Abu Bakar. Fasa'alahu andani. Kanjeng Nabi kita kenali Umar kowe kok maca kubahan salat bengi. Faqala Sayyidina Umar jawab, "Oh, idul wasna wa azjaru syaitan." Kanjeng Nabi tujuan kula maos banten niku idul wasna. Kula buka wong sing turu-turu. Untuk turu-turu keluarga kula niki mboten salat tahajudan. Jadi kula buka dengan cara yang halus. Caranya nggih macane buat. Dan apa bentuk pimpinan turune bentuk pimpinan pengisotangi salat tahajud. Itu jadi saya tidak apa. Macane buat. Memang sengaja dibangun tujuane dan keluargane sing direkani, disotani nglakoni salat tahajud. Wa asdarul syaitan tujuan kula nganggo getak setan. Kula tujuane getak setan. Nah, kula mau sini-sini badan kula di sini-sini karo setan. Iki pasti karo setan akhirnya ngantuk. Oke. Jadi nek kula mau sini-sini badan ngantuk.
Kadang ono bisikan setan, tak bener no. Ben aku ora diganggu karo setan. Jadi jawabannya saya kena Umar. Nah, wa marra ala Bilal. Kita Nabi sing nomor 3 kepada karo sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Wa huwa yaqra'u ayat min hadhihi surah wa ayat min hadhihi surah. Sahabat Bilal itu aneh, surat tahajud niku macane loncat-loncat. Kadang maca surat iki, loncat surat iki. Surat iki, surat iki. Jadi boten urut. Nah, boten urut. Fasa'alahu an dari kan Nabi ta'ala kalau sahabat Bilal kowe kok modelmu maca ngono, kok gak urut sapa ayat Fatihah, kemudian Baqarah, Ali Imran, Ali sampai seterusnya kok orang ngono iki. Kalau olah surat-surat itu. Faqala kemudian Sayyidina Bilal menjawab, "Uqallidu akhlitu thayyiba bi thayyiba." Nabi kula nyampur barang sing apik nganggo barang sing apik. Surat iki nggih sae kalau kula, surat iki sae. Dadi kula campur-campur. Lalu kadang sampai nek nemoni amalan-amalan ulama niku kadang mau salat iki open maca surat sajadah karo surat al-mulk. Rakaat kedua mau surat at-tuhan karo surat yasin. Buat orang kenapa? Soalnya niku nek tiru jawabannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi jawabannya niku saya mencampur barang sing apik nganggo barang sing apik. Surat Al-Baqarah iku apik, surat Sajdah iku apik, tawon surat apik. Sambil sholat. Surat Al-Dukhan iku apik, surat Yasin iku apik, surat Waqiah iku apik. Surat Ar-Rahman iku apik, dicampur. Jadi boten urut to. Jadi ana sahabat itu model iki. Kemudian Rasulullah komentari, faqala Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam, kullukum qad ahsana wa asab. Wis kabeh wong kuwi bener kabeh. Qad ahsana bagus wa asab bener. Artinya tiga-tiganya itu boleh dan boleh kita ikuti. Terserah. Jadi niru Sayyidina Abu Bakar monggo, tahajudan iku macane diri-diri, atau niru Sayyidina Umar tahajudan iku macane kuwatir, atau model karo kaya Sayyidina Bilal macane iku buat nurut apa siji tapi loncat. Ini buatan apa? Mulanya nek sampean iki, kalau sampean iki nate mondok ning Quran, itu biasa. Di pengalaman seperti itu. Jadi biasanya wong sing hafal Quran iku diwiridan. Sing modene kaya niru Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal. Macane boten nurut. Nah, boten nurut kaya Sayyidina Abu Bakar karo Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar karo Sayyidina Umar derese Quran sak durunge surat tahajud urut mulai surat Fatihah, Al-Baqarah seterusnya sampai atas. Sayyidina Umar ingat ya, Abu Bakar Umar berdoa. Sayyidina Bilal loncat. Nah, ini loncat. Kadang maca Baqarah, maca surat Ali Imran ini tambah kadang loncat maca Yasin. Itu kode-kode. Ini biasanya berbeda wong sing hafal Al-Qur'an. Itu terus. Fal-wajhu fil jam'i baina hadhihi al-ahadits anna al-israr ab'adu an riya wa tasannu wa huwa afdalu fi haqqi man yakhafu dhalika 'ala nafsihi. Jadi nek cara disimpulno dari keterangan ini bahwa anna al-israr ab'adu an riya wa tasannu. Jadi maca lirik-lirik niku jauh dari sifat riya lan tasannu niku nek cara Jawa lewo pengen deleng karo wong. Nah, itu tasannu. Jadi Sayyidina Abu Bakar niku khawatir kalau bacaannya itu sampai timbul penyakit dia, sampai timbul penyakit pengen dipuji deleng. Nah misalnya awal dewi moco kaya Sayyidina Abu Bakar tujuane ngoten bahwa afdalu fi haqqi man yakhafu dzalika 'ala nafsi. Kanggo wong sing khawatir kena penyakit dia, khawatir ono timbul pengen deleng karo wong. Nah iku luwih apik, luwih afdal maca kanthi israr kanthi diri-diri. Diri. Pak Ilham ya kok, misalnya gak khawatir, aku jauh dari penyakit dia, orang pengen dilem karo wong. Walam yakun fil jahri ma yushabisul waqta ala musallin akhar, dan tidak sampai mengganggu orang yang sedang sholat, maca banter. Tapi tujuannya aku mau maca banter aku mau tidak khawatir kena penyakit dia, tidak khawatir kena penyakit pengen dilem, dan tidak sampai mengganggu orang yang sedang sembahyang. Fal jahru afdalu, maka membaca dengan keras lebih afdal daripada israr.
Lah wis nek sampai ganggu wong salat niku malah gak kena. Nah iki biasane nek kampung-kampung sing aku kawani kok. Contohnya apa? Pujian. Pujian ini apik, Pak. Maca selawatan, nggih. Maca selawatan apik. Nek ijo ana wong salat ning masjid, salat kok dia biasa. Kok misalnya pujian itu mau sampai ganggu kekhusyukan wong sing salat dia, maka sholawatane atau pujian itu mau jadi haram. Jadi haram. Karena apa? Innama bunyal masjid lis-shalah. Masjid dibangun itu ada sholat. Betul innama bunyal masjid lil madhi wa kana. Kanggo muji, kanggo pujian boten. Masjid digali kanggo sholat. Mula wong sing pimenangno pertama kali ning masjid wong sing sholat. Mulane sampai maca Quran ning masjid. Terus buang orang sholat kudu wajib kira-kira. Nah, sampai mengganggu kekhusyukan wong sing sholat, sampai malah dosa. Nah, gitu. Dan itu mulai sebenarnya wani waktu. Mulane contoh masjid sing ideal ning ana ning di sini ning Kudus, di antaranya ini menara. Menara itu benar-benar pujian. Dan rumah kula saat ini waktu itu pujian. Nek zamane wali biyen butuh. Saya nopo pujian sampai 15 menit ya ora teko. Sing teko ya wajib iku gak loro kali itu. Kira lho. Nek zaman iki niku imam pujian nang medeni mungkin ana sing lagi teko sawah, durung adu, dan iki tanda pikiran jamaah. Dulu sampean saiki delok ning kampung-kampung pujian sampai 15 menit teko ya wajib. Mbah iki kowe tok sampeyan kali teko. Lha cara kula sak butuh. Ini kalau mau nawa, besar satu pun nawa, sebut siya. Cukup dikit sholat rombia. Nah, pujian tadi tidak bisa marahi sholat. Karena pujian beragam tua. Jadi sholat beragam masjid. Nah, ini loh. Pulau senang tidak sholat di menara. Ya, karena di menara termasuk masjid akhir itu. Kemudian pujian. Tapi ini biasanya harus salah paham. Jadi kalau aku bintang nawa pujian itu apik, maca selawat itu apik. Tapi nek ora pas karo waktu niku dadi elek. Contohnya sing elek maca selawatan, maca pujian ning masjid ganggu wong salat. Jadi mulane nek mriki nek misale maca banter iku memang tidak khawatir kena penyakit riya, orang tidak sampai mengganggu orang yang sembahyang, maka maca Quran kanthi banter niku luwih afdal daripada lirik. Nah, wis alasannya nopo di annal amal fihi aksar, karena membaca Quran dengan bacaan yang keras itu manfaatnya lebih kathah. Wali anna faidatu aidan tata'allaqu bi ghairihi, dan juga faedah atau manfaat dari membaca Quran dengan keras itu bisa dialap manfaat, bisa diambil manfaat dari orang lain. Artinya nopo manfaatnya itu sakit nopo dicipok wong liya. Wong sing ngrungokno ya seneng. Akhirnya misalnya nih omah sampai mau banter, akhirnya misalnya sampai di keluarga itu turun, wayang ini, akhirnya tani dia belum sholat, jadi sana bisa ganti uang untuk manfaat sampai bacaan saya ada. Kalau ada tujuan sih kaya wono, mau coba beribu akal dari baca mau coba ini rusi kita umat. Lalu alasannya nopo isolasi akal, fal khairul mutaaddi afdalu minal lazim. Karena kebaikan yang bersifat mutaaddi itu lebih utama daripada kebaikan yang sifatnya lazim. Jadi kebaikan yang berentek yang kalau jauh berentek itu manfaatnya segala buang akeh. Itu lebih apik daripada ibadah atau kebaikan yang sifatnya segala manfaat diri. Jadi, mulang karo maca Quran ning omah itu luwih apik mulang. Sebabnya apa manfaatnya mutaaddi nek mulang. Nah sampai maca Quran terus itu manfaatnya lazim. Sampai untuk ganjaran untuk balik diri. Wong liya ora duwe. Tapi nek mulang iku manfaatnya sedaya Quran. Kalau ibadah sing sifatnya mutaaddi iku luwih afdal daripada ibadah sing sifatnya lazim. Soalnya besok nek dalam kitab iki akhir-akhir Al-Ghazali niku nyebut pilih wong gawe sing aktivitasnya itu bekerja, jadi karyawan, dari pengusaha, dari kuli macam-macam. Itu tidak kalah hebatnya daripada orang yang berpikir di rumah. Bahkan kata Al-Ghazali, wong sing aktivitas ibu gawe itu punya
kedudukan lebih tinggi daripada orang yang berzikir, baca Quran, sholat, jungkung, ibadah di rumah. Sebab apa? Sebab orang yang punya aktivitas di luar itu punya dua manfaat. Satu, manfaat sing dialap awake dhewe. Iku napa? Iso ngilangno penyakit apa? Penyakit ngarep-ngarep pawewe. Apa jenenge cara bahasa Arab? Oh. Wong gawe niku iso ngilangi penyakit trauma. Wong nganggur niku traumae kudu terus mereka. Ora mesti mudah-mudah aku yo ya sing aweh-aweh aku. Itu satu manfaat lazim. Manfaat kedua adalah manfaat mutaaddi. Napa nek tip gawe sedekah. Gawe nafkahi anak cucu. Gawe bantu syiar agama Islam. Jadi mendapatkan dua manfaat lazim dan mutaaddi. Lah, orang sing pikir ning omah, iki jare Al-Ghazali nggih. Nek jare Al-Ghazali, wong sing pikir ning omah, terus Quran, tunggu ibadah, ora buka iblas, itu cuma manfaat yang dialami awake dhewe. Iku jenenge manfaat sing sifatnya lazim. Lazim itu balik ning awake tok, yang mutaaddi ning beliau. Lah mulane wong sing lakoni aktivitas sing manfaatnya itu mutaaddi iku luwih afdal daripada wong sing beraktivitas manfaatnya sing lazim. Mulane sampai sing iku gawe terus terus. Karena itu sampai punya kedudukan lebih tinggi daripada wong surang. Sing belum bukain dan cepat boleh bersaat, langsung nganggur. Wis nganggur ora ibadah ora gawe, itu Allah kabeh. Kalau ora untuk manfaat dan awake, wong liya ya ora iso diwehi manfaat. Nah misalnya rabu gawe pulang, berarti beri manfaat mutaaddi. Orang pulang rabu gawe orang ibadah. Turu iki. Berarti ngopi udut. Nah ini kalau manfaat lazim, orang manfaat mutaaddi. Ngopi lagi. Wong sing kaya ngene iku lho, nek nek motor. Nah ini maaf ya masih tersinggung ya. Jadi khairul mutaaddi afdalu minal lazim ya. Kebaikan yang mutaaddi lebih afdal daripada kebaikan yang lazim. Wa li annahu yuqidu qalbal qari. Dan alasannya lagi karena baca Quran dengan suara yang keras itu bisa yuqidu qalbal qari. Bisa napa niku cara bahasa Jawa ini menggugah kalbunya orang yang membaca. Jadi maca Quran itu kadang atiku manes. Jadi mulane maca Quran itu hampir wa yasma'u himmahu ila fikri fihi, dan juga bisa menjadikan lebih bisa tafakur atau memikirkan makna yang terkandung dalam ayat yang dibaca. Itu lebih bisa khusyuk, lebih bisa fokus ketika dibaca dengan suara keras. Biasanya ngobrol, tapi ini kita tergantung wong nih. Kadang orang sing maca banter malah orang khusyuk ya ono. Ana sing maca lirih-lirih ya kadang orang khusyuk ya ono. Jadi sesuai sing pengalamannya begitu. Wa yasrifu ilahi sam'ahu, dan juga bisa lebih bisa mendengarkan bacaannya sendiri sehingga menjadi tambah khusyuk. Wa li annahu yudriku nauma bi rabbi sauti, dan juga bisa menjadikan sing jane dhek ngantuk akhirnya dhek ora ngantuk sebab maca Quran. Ini maca Quran padahal asale ngantuk dadi ora ngantuk. Nek iri-iri tambah ngantuk. Kali maca Quran ora ngantuk. Wa li annahu yasidu fi nasyatihi lil qira'ah, dan juga bisa menjadikan dia tambah semangat membaca lagi dan membaca lagi. Wa yuqallilu min kasbihi, dan juga bisa menyedikitkan atau meminimalisir kesetan atau kemalasan ketika dia membaca Al-Quran. Di motor banter itu manfaatnya dia. Wa li annahu yarju bi jahlihi tayaqquduna iman, dan juga ketika dia baca keras diharapkan orang yang masih tidur ketika dibaca di rumah bisa bangun karena mendengar bacaannya. Fayakunu huwa sababa ihya'i min qablatihi, dan semua itu menjadi sebab bahwasanya dia itu menghidupkan orang yang sedang ghaflah, menghidupkan orang yang sedang lalai kepada Allah. Sehingga kalau dengan tujuan-tujuan yang sudah dipaparkan seperti itu, maka membaca Quran dengan suara yang keras maka lebih afdal daripada membaca Quran dengan suara yang lirih. Jadi alhasil maca Quran kan dibanter nalikane salat tahajud iku ana
dasare. Dan iki bab niki niku bantah wong-wong sing ngarani salat bengi ora kena diwaca banter. Nanti hari kita, berarti dibantah karo kita ini itu ono dasar itu. Salat malam, salat tahajudan, salat tarawih, termasuk salat witir, semuanya itu boleh dengan bacaan yang keras, boleh juga dengan bacaan yang lirik. Dan bacaan salatnya tidak harus urut dari awal sampai akhir, boleh loncat-loncat kayak Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi semuanya itu ada dasar. Mungkin pengawasan pemerintah Indonesia wonten berkah manfaat itu. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'la wa